Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1605 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 46. Di bawah perikop cara hidup jemaat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran firman Tuhan kita pagi hari ini akan membahas tentang bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Setelah khotbah Rasul Petrus di hari Pentakosta itu, saudara, khotbah Rasul Petrus itu rupanya memberkati banyak jiwa, menjamah dan melawat jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan pada saat itu. Sehingga mereka yang mendengarkan firman Tuhan dari Rasul Petrus, mereka bertobat, mereka menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dari jemaat mula-mula ini kita melihat bahwa kehidupan jemaat mula-mula ini banyak jiwa yang bertobat, datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan banyak mujizat terjadi di jemaat mula-mula itu. Haleluya. Cara hidup jemaat mula-mula ini menjadi standar hidup dari gereja yang bertumbuh dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita belajar cara hidup mereka. Jemaat mula-mula, jemaat yang diberkati Tuhan, yang menjadi standar Tuhan bagi gereja Tuhan di masa ini. Yang pertama, saudara, gereja Tuhan pada mula-mula itu, mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sudah perhatikan ayat 41a di sana. Orang-orang yang menerima perkataannya itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat mula-mula mau merespon firman Tuhan yang mereka dengarkan dari Rasul Petrus itu dengan mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik.
Artinya, mereka menerima firman Tuhan yang disampaikan Rasul Petrus dengan baik, dan mereka betul-betul melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Amin. Saudara, pertanyaannya sederhana. Maukah saudara mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Menerima firman Tuhan itu dengan baik artinya melakukannya. Bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu dengan baik dan tepat. Tidak menambah-nambahi, tidak mengurang-ngurangi. Baik dan tepat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat dari Tuhan, mau mengalami berkat-berkat dari Tuhan, yang saudara harus kerjakan, lakukan. Yang pertama, dengar-dengaran pada firman. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Di saat Tuhan berbicara kepada kita melalui hambanya, dengarkan dengan baik. Saudara, belakangan ini saya melihat umat Tuhan mulai tidak fokus kepada firman Tuhan. Karena di saat firman Tuhan disampaikan, mereka lebih sibuk dengan gadget mereka, dengan handphone mereka. Saudara, mari dengar baik. Ketika kita berdoa, ketika kita menyanyi, kita sedang berbicara dengan Tuhan. Tapi di saat firman Tuhan disampaikan kepada kita, Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan saya. Makanya saudara, mari ketika firman Tuhan disampaikan, kita mau dengarkan firman Tuhan itu dengan baik, dengan sikap yang baik, dengan duduk diam mendengar, fokus pada firman Tuhan yang sedang berbicara kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang bebal, yang tidak menghargai, tidak menghormati firman. Ketika firman Tuhan disampaikan, tidur, atau main gadget, atau keluar dari gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai dari sekarang ini. Kalau saudara mau mengalami Tuhan, keberkatan dari Tuhan, mau mengalami mujizat Tuhan, mari kita mau merubah sikap kita dengan menghormati firman Tuhan, dengan mendengarnya dengan baik. Amin. Saudara ingat Maria dan Marta? Marta begitu sibuk mempersiapkan segalanya. Hospitality-nya mantap, saudara. Kalau di kacamata manusia. Sedangkan Maria hanya duduk diam mendengarkan firman yang keluar dari sang firman Allah itu. Marta protes. Tuhan, suruhlah dia untuk membantu saya. Tapi Tuhan berkata, Marta, Marta, kamu sibuk dengan segala kesibukanmu. Maria telah mengambil sikap yang tepat. Duduk diam dengar firman. Itu yang terbaik. Saudara, ada banyak orang ketika firman Tuhan disampaikan, begitu sibuknya dia sampai dia tidak mendengar, tidak fokus pada firman yang disampaikan. Padahal sang firman itu yang berbicara kepada kita melalui khotbah, melalui renungan, melalui firman yang kita baca. Itu lebih penting daripada segalanya. Itu makanan tubuh, jiwa, dan roh kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau rubah sikap kita. Ketika ada yang menyampaikan firman, hamba Tuhan yang menyampaikan renungan, mari kita mau dengar-dengaran. Karena itulah cara Tuhan menyapa kita, berbicara kepada kita anak-anaknya. Dengarkan dengan baik. Amin. Yang kedua, saudara, jemaat atau gereja mula-mula, mereka bertobat. Mereka bertobat. Sudah perhatikan ayat 41b dan ayat 37 dan juga ayat 38. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?
Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika jemaat mula-mula ini mendengar firman yang sungguh luar biasa yang disampaikan Rasul Petrus, yang menjamah hati mereka, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dan Rasul Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu apa? Dibaptis. Haleluya. Jadi baptisan itu adalah sebagai respon pertobatan mereka, pertobatan kita kepada Tuhan, kita menerima baptisan kudus. Amin. Saya mau mengajak saudara melihat dampak dari pertobatan mereka setelah mereka dibaptis. Ada jiwa-jiwa yang bertobat. 3.000 jiwa bertobat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3.000 jiwa ini orang yang bertobat ini, mereka melihat kuasa Tuhan bekerja kepada rasul-rasul dan kepada jiwa-jiwa yang pertama-pertama bertobat itu. Mereka melihat kehidupan orang-orang percaya mula-mula itu sangat berdampak jadi berkat. Sehingga mereka betul-betul rindu untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. 3.000 jiwa bertobat karena mereka melihat dampak dari gereja Tuhan awal, mula-mula itu, yang memberikan terang Kristus di antara kegelapan, sehingga orang-orang yang merasakan dampaknya, mereka dilawat kuasa Tuhan, mereka juga mengalami Tuhan dan bertobat. Sebagai tanda respon pertobatan mereka, mereka menerima baptisan kudus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak yang luar biasa terjadi ketika mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Hidup mereka menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tidak cukup 3.000 jiwa itu, semakin hari Tuhan tambah-tambahkan orang-orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertobat, kita memberikan diri kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya di bawah pimpinan Tuhan. Roh Kudus menuntun, membimbing kita, sehingga dimanapun kita berada, kita jadi terang Tuhan, kita jadi berkat. Nama Tuhan diagungkan. Amin. Haleluya. Saudara, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jangan main-main lagi, saudara. Waktunya sudah sangat-sangat mepet. Saudara, ketika kita bertobat, semua dosa kesalahan yang gelap, yang hitam, pekat sekalipun yang kita perbuat beberapa tahun yang lalu, kemarin, atau barusan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, pada saat itu juga firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan menghapus segala kejahatan kita. Amin. Di saat kita bertobat, pada saat itu juga, saudara, kita dikuduskan, kita dilayakkan, dosa-dosa kita diampuni. Amin. Saudara, di saat Tuhan datang, dosa-dosa kita sudah dikuduskan, sudah diampuni, saudara. Saudara, ketika Tuhan datang, kita semua akan datang menyambut kedatangan Tuhan. Kita terangkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Sebagai tanda respon saudara dalam pertobatan, terima baptisan itu. Baptisan itu kan artinya selain pengudusan, pembersihan diri kita dari segala salah dosa yang mencemari hidup kita. Di saat kita keluar dari air baptisan itu, kita menjadi manusia yang baru. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda pertobatan mereka, mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Yang ketiga, dari jemaat mula-mula kita belajar mereka bertekun.
ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun berarti mereka jemaat yang aktif, yang mau melayani Tuhan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan. Di mana ada pelayanan di situ, ada persekutuan di situ, mereka ada di sana. Amin. Mereka datang kepada Tuhan bukan dipaksa-paksa, tetapi dengan kesadaran diri mereka sendiri. Mereka datang karena mereka mengasihi Tuhan. Haleluya. Di mana ada pelayanan, di situ mereka ada. Di sana, itu namanya bertekun. Di saat pelayanan doa puasa, mereka ada di sana. Di saat ada pelayanan komsel, mereka ada di sana. Di saat ada ibadah keluarga, mereka ada di sana. Di saat ibadah minggu, mereka juga ada di sana. Itu namanya bertekun. Amin. Pertanyaan saya, seberapa tekunkah saudara di dalam pelayanan Tuhan? Kalau bisa saudara kasih nilai 1 sampai 10, nilai saudara berapa? Saudara yang dikasih Tuhan berapapun yang saudara tulis, saudara katakan nilai saudara. Mari, kita mau bertekun. Kita mau semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Biarlah di saat Tuhan datang, Tuhan mendapati kita sedang bertekun dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, gereja mula-mula mereka kompak bersatu. Haleluya. Ayat 44 dan ayat 46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam firman Tuhan ini saya menangkap jemaat mula-mula ini sangat-sangat kompak. Mereka ada dalam persatuan yang luar biasa. Di sanalah letak kekuatan orang-orang percaya di jemaat mula-mula. Haleluya. Saudara, iblis tahu kalau orang percaya itu bersatu, kekuatannya dahsyat. Makanya iblis seringkali mengirim roh pemecah belah di dalam gereja, agar di dalam gereja jemaatnya saling curiga satu dengan yang lain, saling fitnah satu dengan yang lain, saling tanduk satu dengan yang lain, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, dan seterusnya. Tujuannya agar gereja pecah dari dalam. Kalau gereja sudah tidak kompak, itu sangat-sangat mudah bagi iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan. Tetapi kalau gereja Tuhan bersatu, di sanalah letak kekuatan gereja Tuhan. Haleluya. Gereja Tuhan bersatulah. Gereja harus jadi penentu, menjadi jawaban atas bangsa kita ini. Gereja harus jadi berkat, membawa pengaruh besar bagi bangsa ini. Gereja harus bersatu. Karena di saat kita bersatu, gereja kuat. Amin. Haleluya. Yang terakhir, gereja mula-mula menjadi berkat. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Saudara garis bawahi. Dan mereka disukai semua orang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya menangkap di sini bahwa kehidupan jemaat mula-mula ini sungguh-sungguh jadi berkat, sehingga mereka disukai semua orang. Haleluya. Gereja Tuhan seharusnya jadi berkat dimanapun kita berada. Jadi garam, jadi terang Tuhan. Artinya apa? Berdampak positif dimanapun kita berada. Amin. Gereja Tuhan harus menjadi pengaruh yang baik di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan, di komunitas, dimanapun kita berada. Saudara dan saya, gereja Tuhan harus jadi berkat. Bukan jadi memberatkan orang, tetapi kita harus jadi berkat.
Amin. Haleluya. Saudara lihat, dampak dari kehidupan jemaat mula-mula yang hidupnya jadi berkat. Tiap hari Tuhan tambah-tambahkan jiwa untuk mereka layani. Tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jadi batu sandungan. Sehingga orang yang tadinya mau jadi orang percaya, mau jadi Kristen, akhirnya nggak jadi, saudara. Jadi antipati dengan kekristenan karena melihat cara hidup kita yang tidak jadi berkat. Saudara lihat, jemaat mula-mula karena kehidupan mereka jadi berkat, akhirnya apa, saudara? Tuhan mempercayakan mereka pelayanan yang lebih lagi. Jiwa-jiwa makin bertambah, saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Cara hidup jemaat mula-mula menjadi standar dari gereja yang bertumbuh dan diberkati Tuhan. Mari kita belajar cara hidup mereka, jemaat mula-mula yang diberkati Tuhan. Yang pertama, jemaat mula-mula mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yang kedua, jemaat mula-mula bertobat. Respon mereka pada firman Tuhan itu mereka bertobat dan mereka menerima baptisan kudus itu sebagai langkah pertobatan mereka. Haleluya. Dan yang ketiga, mereka bertekun, aktif dalam pelayanan. Yang keempat, mereka kompak bersatu. Yang kelima, gereja mula-mula jadi berkat, sehingga membawa dampak yang luar biasa. Haleluya. Saudara lihat dampaknya. Tuhan melakukan banyak mujizat di tengah-tengah jemaat, dan banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Dari jemaat mula-mula kami belajar. Biarlah firman Tuhan ini termeterai dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami betul-betul jadi berkat, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Menjelang kedatangan Tuhan kali kedua. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan semua pendengar. Sehingga mereka yang sakit mengalami kesembuhan. Mereka yang lemah dikuatkan oleh firman. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan yang datang dari Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.